ada hal apapun, bukan karena tugas dari guru penggerak atau tugas dari Tanoto. Cuman ini awal mulanya adalah diskusi santai juga dengan Pak Judo. Waktu itu kami ke Medan, ada kegiatan dari Tanoto. Kemudian sudah banyak proses yang dilewati selama mengikuti pelatihan di Tanoto. Nah, dalam diskusi itu, dalam sepanjang perjalanan itu ada kerinduan, ada keinginan, yuk berbagilah dengan kawan-kawan, kurang lebih seperti itu ya. Karena dulu sebelum bapak ibu atau ibu-ibu lah, kalau bapak atau saudara udah di sini waktu itu, ibu-ibu belum ada di sini semuanya. Karena itu sudah memberikan materi ini. Jadi mungkin ini bisa menjadi kegiatan kita kurang lebih 2 hari ini. Kenapa kita buat 2 hari? Sebenarnya tak 2 hari bisa, cuman kita jangan terlalu lama pulangnya. Ini anggaplah kita sambil menunggu fingerprint, makanya ini kita buat kurang lebih 1 jam. Walaupun nanti dalam flightnya kelihatan 180 menit, 3 jam, tapi kita usahakan 1 jam ini mungkin kelar. Nah, apa yang mau kita ceritakan pada hari ini ada 2 hari ini yaitu ada 2 konten. Satu pembelajaran aktif, satu lagi mengembangkan pertanyaan dalam lembar kerja. Yang dimana kami pikir ini masih sangat relevan, berangkat dari kurikulum 2013, tapi masih sangat relevan dengan kurikulum Merdeka yang sebentar lagi juga akan kita pergunakan di sekolah ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu latar belakang dalam kegiatan kita bincang santai ini. Jadi ini namanya bincang santai, kita santai aja. Boleh nanti saling bersuara untuk memberikan tanggapannya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi biar nggak lama-lama lagi, memang kenapa nggak ada kepala sekolah? Karena ini kan bincang santai, lagi-lagi itu bincang santai kan. Nah, jadi sebenarnya kita bisa melakukan ini di tempat lain, cuman mungkin kalau kita lakukan di tempat lain nanti random jadinya pembicaraan, nggak bisa fokus juga. Nah, dan juga ada beberapa peralatan yang kita gunakan. Makanya kemarin kami buat link pendaftaran supaya kami tahu juga menyediakan semuanya. Jadi Bapak Ibu, ini tidak ada tugas apapun, termasuk Bapak Ibu juga tidak ada tugas yang dituntut di sini. Kita hanya sama-sama diskusi aja. Kalau ada hal yang baik boleh diambil, kalau ada yang menarik boleh dibagikan juga bagi orang lain. Dan terlebih nanti di kelas kita mungkin bisa kita manfaatkan dalam proses belajar mengajar kita. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, tanpa panjang-panjang lagi, untuk kegiatan ini nanti akan difasilitasi oleh Pak Judo selama 2 hari ini. Saya sebagai operator saja. Ya Bapak Ibu, walaupun sebenarnya dulu ada sekitar-sekitarannya untuk ini, tapi oke lah. Nah, biar gak bosan dengan Pak Judo, biarlah saya duluan di awal-awal, ya kan Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan topik kita yang dibuat di konten itu kan ada 2 konten ya Bapak Ibu. Ada pembelajaran aktif dan ada juga membangun LKPD, membangun lembar kegiatan, menyusun pertanyaan untuk membangun lembar kegiatan yang mendukung ke pembelajaran aktif. Jadi ini udah biasa, sangat biasa kita dengar pembelajaran aktif. Nah, seperti apa pembelajaran aktif? Jadi kita hanya refreshing aja ya Bapak Ibu. Ini walaupun waktunya 180 menit, tapi kita usahakan singkat-singkat karena kelompok kita hanya ada 2 kelompok. Oke, jadi Bapak Ibu yang menjadi latar belakang pada sesi ini, pada materi ini adalah salah satu tujuan penting pembelajaran adalah mengembangkan potensi siswa. Dan ini masih sangat relevan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi dari sisi guru penggerak pun Bapak Ibu, kami
mendapat informasi bahwa setiap anak sudah punya warnanya, sudah punya garisnya. Kita hanya menebalkan. Jadi kalau ada anak yang bisa nyanyi, itu bukan karena kita, memang garisnya dia bisa nyanyi. Kita hanya bisa menebalkannya saja, mengembangkan potensinya itu. Kemudian Bapak Ibu, pendekatan latar belakang pada sesi ini adalah pendekatan pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi tersebut, antara lain pendekatan belajar aktif. Dan yang ketiga latar belakangnya, guru sangat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang pendekatan pembelajaran aktif untuk mendukung peran penting mereka dalam mengembangkan potensi siswa tersebut. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita berbicaranya mengembangkan potensi siswa. Jadi pembelajaran aktif kita diskusikan hari ini untuk mengembangkan potensi siswa. Itu yang menjadi latar belakang pada kegiatan kita. Dan tujuannya setelah mengikuti sesi ini, Bapak Ibu diharapkan mampu untuk mengenal unsur-unsur pembelajaran aktif. Yang kedua, mengidentifikasi contoh-contoh kegiatan pembelajaran untuk tiap unsur pembelajaran aktif. Tapi ini juga mungkin kami perlu ingatkan ya Bapak Ibu, tadi di awal sudah disampaikan bahwa untuk mengembangkan potensi siswa adalah pendekatan pembelajaran aktif. Jadi ini bukan metode pembelajaran aktif, tapi ini adalah pendekatan pembelajaran aktif. Jadi ini kami bukan menawarkan ini metode yang paling bagus untuk pembelajaran di kelas, tapi ini adalah pendekatannya Bapak Ibu. Bagaimana yang dikatakan pembelajaran aktif. Secara garis besar, kegiatan kita itu ada I-Care. Tadi sudah introduction. I-Care itu singkatan ya Bapak Ibu. Ada introduction di I-nya, kemudian ada connection. Nanti kita akan saling memberikan pendapat. Kemudian ada aplikasi, replication, kemudian ada R, refleksi, dan yang terakhir nanti ada extension, penguatan dan sejenisnya. Jadi ini kegiatan kita Bapak Ibu kurang lebih dalam 1 jam ini di akhir. Baik, nanti saya akan memfasilitasi Bapak Ibu di bagian sampai connection. Kemudian nanti Pak Guru akan memfasilitasi kita untuk kegiatan di aplikasi. Baik Bapak Ibu, tadi introduksinya sudah, kemudian kita koneksinya. Kita mau urut pengetahuan atau urut pendapat Bapak Ibu. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, di sini nggak ada benar salah. Ini kita hanya merefresh saja. Jadi kita mari saling berpendapat. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran aktif? Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin berpendapat? Kita pakai mic ya. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran aktif? Ini tidak ada benar salah ya Bapak Ibu. Apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita alami boleh disampaikan. Siapa Bapak Ibu? Semua harus. Semua harus ya? Karena 5 ya? Nah, karena 5 nih. Oke. Silakan, Sir. Silakan. Mantap. Pemahaman yang paling sederhana yang saya pahami untuk pembelajaran aktif itu adalah pembelajaran yang memang melibatkan antara pengajar dan peserta didik. Melibatkan pengajar dan peserta didik. Apa yang kamu rasakan kemarin ketika terjadi gempa? Saya merasa sangat takut dan saya merasa sangat trauma. Tapi kondisinya suasananya gimana? Orang-orang berlarian dan ada yang membantu, ada yang kebingungan. Setelah kita belajar lebih. Ini apa? Belum. Oh, oke. Kalau gitu saya ini dulu Pak. Hah? Santai lagi ya. Ini ada saudara apa? Cian kamu di depan. Gue di sini Cian. Oh iya ya, bisa aku ngajak Cian lah. Astagfirullah enggak. Apa? Dari jurnal ini.
janjian pulang. Iya. Masih ada yang bincang-bincang ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa ya. Bagus ya. Silakan Bapak Ibu mengamati. Usulah. Apa yang kamu rasakan kemarin ketika terjadi gempa? Saya merasa sangat takut dan saya merasa sangat trauma. Tapi kondisinya Pakai speaker yang lain. Ah, ke speaker ini Apa ya? fokusnya. Sambungannya. Diganti fokusnya. Ide yang terbaru. Coba dulu. Oke. Maaf ya Bu, jadi itu. apa yang kamu rasakan kemarin ketika terjadi gempa? Saya merasa sangat takut dan saya merasa sangat trauma. Tapi kondisinya suasananya gimana? Orang-orang berlarian dan panik. Ada yang membantu, ada yang kebingungan. Marilah kita belajar lebih jauh tentang gempa. Kenapa kali ini bisa mengalami sampai dengan seperti ini? Ya, delta individu ini kamu akan melakukan percobaan dengan bagaimana ketika dua lempeng bergerak. Kotak kardus dipotong menjadi dua bagian sama besar. Lalu tuangkan pasir lembab ke dalam kotak dan ratakan dengan tangan. Amati apa yang terjadi pada akhir dalam kotak. Tentukan apa yang tercipta. Di sini terlihat ada retakan sehingga ada daerah yang lebih tinggi dan ada daerah yang lebih rendah. Ada yang terbentuk kotaan. Siapa yang presentasi di kelompok ini? Saya akan. Ya. Ketika dua lempeng saling menjauh akan terbentuk jurang, palu laut dan juga kan. Dan ketika pasir diratakan lalu ditabrakkan kembali lempengnya akan terbentuknya gundukan dan ada permukaan tanah yang lebih tinggi dan juga ada yang lebih rendah. Setelah kalian melakukan percobaan, kemudian melakukan presentasi dalam kelompok, selanjutnya kita akan memperagakan 4 lempeng sekaligus. Nanti langkah kerjanya, ikuti langkah kerja sesuai dengan lembar kerja sebelum ditarik dan ketika dilepaskan, apa yang terjadi dengan permukaan kuil. Yang tercipta adalah gundukan-gundukan tanah, daerah yang lebih tinggi dan daerah yang lebih rendah. Gerakan ini menyebabkan terbentuknya daerah yang lebih rendah dan lebih tinggi dan menyebabkan longsor. Hal ini seperti yang terjadi di hari ini. Setelah saya cari di sini memang benar itu adalah lipatan tegak. Ciri-cirinya adalah tegak lurus terhadap bidang lipatan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan peragaan tentang peristiwa gempa bumi. Kalian menuju ke alat peraga gempa bumi akan saya bagi langkah 4. Peragakan peristiwa gempa bumi dengan cara putar roda di samping alat perlahan. Dengan memutar roda perlahan, apa yang terjadi? Mengapa demikian? Langkah yang kamu lakukan merupakan simulasi gempa bumi sesungguhnya. Ada retakan dari rumah-rumah penduduk, dari mulai sekitarnya menjadi hancur dan terjadi longsor, pepohonannya tumbang. Kegiatan ini akan terjadi gundukan setelah semua kegiatan kita lakukan, mulai dari tabrakan 2 lempeng, 4 lempeng, patahan lipatan, kemudian demonstrasi aktifnya. Silahkan kamu lakukan kegiatan akhir. Kita akan melakukan pembuatan literasi informasi, yaitu apa yang kamu lakukan kalau mengalami gempa, kemudian apa saranmu pada pemerintah. Mari kita gunakan software menemu baru kita, gunakan HP-mu untuk menulis dan menulis. Waktunya 15 menit. Seperti halnya sekarang sebuah kuat yang terjadi di wilayah kali ini. Pada hari Rabu 18 April 2018, sekitar pukul 10 waktu Indonesia, sehingga menyebabkan masyarakat harus memiliki adalah 1. Menyediakan stok makanan. 2. Membuat daerah penampungan sementara. 3. Menyediakan obat-obatan. 4. Anak-anak, sekarang waktunya untuk presentasi.
Nanti ada kelompok yang maju untuk membalik hasil tulisannya. Kita dengarkan, kemudian nanti silakan kamu ajukan pertanyaan. Mari kita dengarkan bersama. Potensi gempa bumi di Indonesia dapat dibilang sangat tinggi. Karena Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga langkah Indo Australia, Asia, dan Western Pasifik. Petugas dibantu para relawan dari luar kota untuk mengevakuasi korban. Kami dibawa ke pos bencana alam yang ada di sediakan. Saya mau bertanya, di kali ini terjadi gempa dalam waktu yang sebentar dan gempanya dangkal, tetapi mengapa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah? Daerah Kali Bening ada pada cekungan di sini dan batuan-batuannya sangat dekat dengan cerak bumi, sehingga apabila ada penyusupan magma, daerahnya akan bergetar dan kerusakannya lebih parah daripada daerah yang di sini. Untuk pelajaran dari hari ini tetap bermanfaat pada manusia. Silakan memasukkan akunnya ke dalam Ini pembelajaran yang berbeda ya Pak, tapi silakan diikuti dan dari pembelajaran ini tetap dibuatkan satu kegiatan pada satu kata post-it, mana ini kegiatan itu nanti mana yang menurut Bapak Ibu merupakan pembelajaran aktif. Boleh warnanya berbeda, kertasnya boleh. Di mana ada dua perlakuan. Memutuskan akal dengan menggunakan pipet. Yang pertama di atas permukaan air, dan yang kedua kamu membutuhkan di dalam larutan air kapur. Hasil percobaan ketika kita meniup di atas permukaan air itu tidak terus, dan sebaliknya ketika kita meniupnya di dalam air itu akan terus. Jadi kesimpulan dari praktik kita tadi adalah pernapasan manusia menghasilkan CO2 dari kalsium hidroksida menjadi kalsium karbonat. Sekian dari saya. Baik, silakan Bapak Ibu mengingat kembali ya, merapikan kembali apa-apa yang sudah dituliskan. Nah, jadi kira-kira dari apa yang di amatan tayangan tadi Bapak Ibu, kira-kira ada pengalaman apa yang Bapak Ibu lihat? Nah, selain yang telah ditulis, ada yang memberi kesan dulu, satu aja. Oh enggak, baiklah. Baik, jadi dari hasil amatan itu Bapak Ibu diharapkan memang mengidentifikasinya melalui di dalam pembelajaran yang sudah ditayangkan tadi, kegiatan-kegiatan atau apa-apa saja yang merupakan pembelajaran aktif ya menurut Bapak Ibu. Nah, kemudian hasilnya pada kertas berperekat atau kertas post-it. Nah, Bapak Ibu silakan dikumpulkan dulu. Bisa diletakkan di sini. Bisa diletakkan di sini. Nah, keren sekali ini. Bu Obi kayaknya banyak yang ditulis ya. Baik. Kita lanjut. Selanjutnya adalah kita mau melihat dulu unsur-unsur pembelajaran aktif. Ya, unsur-unsur apa saja yang menjadi pembelajaran aktif. Baik. Nah, kira-kira kalau gambar ini gambar apa ya, Pak? Ya, siswa yang melakukan percobaan. Ya, nah, terima kasih Bu. Coba selanjutnya. Iya. Jadi
melakukan kegiatan. Jadi gambar ini adalah gambar yang menunjukkan siswa melakukan kegiatan atau doing melalui percobaan. Jadi nanti mungkin kalau yang di bahasa Indonesia mungkin apa-apa saja nanti bisa diidentifikasi. Ya, ini kebetulan IPA. Nah, yang kedua adalah siswa itu pada saat melakukan percobaan melakukan pengamatan ataupun observasi, observing, mengamati. Nah, kemudian, inilah Bapak Ibu kegiatan yang di awal yang disebut siswa mengalami. Jadi salah satu unsur pembelajaran aktif di sini adalah mengalami. Unsur mengalami ini bisa terjadi melalui kegiatan apa pada siswa? Itu kegiatan melakukan sesuatu atau bisa juga dengan mengamati, kurang lebih di situ. Baik, selanjutnya Pak. Nah, ini ada gambar apa Bapak Ibu? Bu Mika, silakan. Pak Juduk ngiris bawang. Nah, bawangnya panjang ya. Gambar apa? Tersebut menunjukkan kegiatan kelompok. Ya, kegiatan kelompok ya. Iya, kegiatan kelompok. Iya, ada yang mau menambahin? Pak Tambah mungkin mau menambahin? Atau Bu P atau Pak Tambah? Nah, jangan rebutan. Nanti jangan ayo Pak. Ya, silakan Pak Tambah. Menurut Bapak apa yang sedang terjadi? Yang terjadi, yang saya lihat lewat Gambarnya, gambar. kerja kelompok yang melakukan sesuatu dalam hal praktek dan salah satunya menuliskan hasil praktek. Oke, terima kasih baik sekali Pak. Terima kasih Pak Tambah, Bu Upi. Ya, selanjutnya Pak ya. Iya, ini adalah kegiatan interaksi. Tadi disampaikan Bu Mika, ada kerja kelompok. Jadi di dalam kerja kelompok itu ternyata di dalamnya ada yang mencatat, ada yang mengkomunikasikan. Kalau kita lihat dari konteksnya kan, mereka ada interaksi. Jadi interaksi itu apa? Yaitu proses pertukaran gagasan antar dua orang atau lebih. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, ya ini juga merupakan kegiatan. Nah, ada yang memberikan apa yang sedang terjadi dengan kegiatan ini? Putri, ayo Putri ini. Kegiatan yang ketiga, setelah mereka tadi berdiskusi dan menuliskannya, kemudian mereka menyampaikan hasil dari diskusi kelompok mereka. Oke, terima kasih. Mengkomunikasikan. Iya, mengkomunikasikan mungkin. Apakah? Silakan Pak. Iya, benar sekali. Terima kasih Putri. Iya, jadi mereka mengkomunikasikan, komunikasikan proses apa hasil pekerjaan atau hasil kegiatan yang telah dilakukan, baik itu melalui setelah melakukan pengamatan, kemudian melakukan kerja kelompok. Jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian gagasan atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, mungkin nanti benang merah yang harus kita lihat adalah interaksi dan komunikasi. Itu dia. Jadi kalau interaksi mungkin dua orang atau lebih pertukaran gagasannya. Sementara komunikasi ini lebih kepada bagaimana seseorang menyampaikan gagasan, pikirannya atau perasaan seseorang kepada orang lain. Nah, itu dia. Silakan Pak, selanjutnya. Baik. Nah, ini orangnya ngapain? Lagi berpikir ya. Artinya pembelajaran itu perlu berpikir ya mungkin. Ngapain? Berpikir. Ya. Saya malah Jadi ini dia berpikir sebenarnya setelah berkegiatan apa yang terjadi dengan kegiatannya itu melalui refleksi.
bagaimana dia merefleksikan apa-apa saja pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke Pak, silakan. Iya, jadi refleksi ini lebih kepada proses memikirkan makna, ya, proses memikirkan makna dari belajar yang dialami, baik terkait materi yang dipelajari maupun pengalaman belajarnya. Karena memang pada saat pembelajaran itu kita tidak hanya membelajarkan materi atau konten saja, tapi pasti ada pengalaman-pengalaman belajar yang terjadi di kelas itu. Mungkin kayak ada mungkin bernyanyi, kemudian sebut-sebutan apa namanya, awalan laji, yang mungkin sebelum pulang, mungkin ada beberapa kegiatan yang menjadi pengalaman belajarnya pada hari itu. Saya rasa itu aja terkait dengan refleksi. Kemudian silakan Pak lanjut. Iya, hal ini dapat dipicu dengan pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran juga setelah seluruh pembelajaran, harapannya kita bisa menstimulus anak untuk melakukan refleksi melalui pertanyaan berikut ini. Apa yang saya pelajari hari ini? Apa manfaat dari yang saya pelajari hari ini? Kurang lebih di situ dia mungkin untuk melihat, ya, bukan menilai tapi melihat makna pemaknaan pembelajaran yang terjadi pada hari ini. Oke Pak, ada lagi? Iya, dan seterusnya bisa saja mungkin di sini apa manfaat dari yang saya pelajari hari ini, bagaimana proses belajar saya tadi, apalagi yang ingin saya pelajari. Jadi seperti itu mungkin bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan panduan yang bisa kita gunakan untuk ketika kita selesai melakukan pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran juga kita perlu merefleksi, ya, memikirkan kembali apa yang sudah terjadi. Nah, Bapak Ibu, dari apa-apa tadi yang disampaikan, unsur-unsur pembelajaran aktif ini masih ingat nggak? Masih ada yang ingat? Yang pertama tadi apa? Melakukan, iya, iya. Kedua, ada lagi nggak? Interaksi. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, refleksi. Itulah yang kita sebut kalau menggunakan istilah mikir. Jadi mikir ini adalah mengalami, interaksi, ya, kemudian komunikasi dan juga refleksi. Tapi Bapak Ibu, ini dia. Tapi Bapak Ibu, yang perlu sangat ditekankan adalah mikir ini bukan langkah-langkah. Jadi habis mengalami itu nggak boleh sebelum interaksi itu nggak mengalami, enggak. Jadi dia bukan langkah-langkah, bukan sebuah sintak, tapi dia bisa muncul kapan saja. Jadi pembelajaran yang di dalamnya ada unsur ini berarti dia adalah termasuk pembelajaran aktif, kurang lebih seperti itu sih harapannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan selanjutnya adalah Bapak Ibu silakan mensepakati kegiatan belajar aktif. Jadi Bapak Ibu tadi kan sudah menuliskan nih pada video tadi itu kegiatan-kegiatan mana yang termasuk aktif. Jika Bapak Ibu setelah mengetahui aktivitas atau unsur mikir tadi, mana tuh ada yang mau ditambah dari video yang barusan, boleh ditambahkan. Nanti silahkan dikelompokkan mana dia yang interaksi, mana dia yang mengalami, mana dia yang interaksi, mana dia yang refleksi, komunikasi, dan mana dia yang refleksi. Kira-kira silakan Pak, atau boleh diputar lagi videonya? Iya. Yang pertama mengalami. Enggak, KI dia langsung KI, makanya I-nya kecil, ya, makanya I-nya kecil. Nah, seperti ini. Jadi I-nya dia kecil. Nah, jadi dia mengalami, interaksi, komunikasi, refleksi. Nah, jadi itu dia. Nah, jadi Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu sudah dibagikan lembar kegiatan, ya, LKPD 1.1. Bapak Ibu silakan mengelompokkan, ya, mengelompokkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah diidentifikasi, mana dia termasuk ke interaksi, mana dia termasuk mengalami, mana yang termasuk ke refleksi dan juga komunikasi. Silakan Bapak Ibu. Boleh videonya lagi, boleh, kalau ada yang mau ditambah boleh. Nah, mana tahu tadi sebelum mikir mungkin yang di LK
B11-nya boleh ditulis di plano ya Bapak Ibu. Nah, silakan. Jadi itu kalau ditempelin kan terlalu kecil, LKP-nya kan terlalu kecil. Jadi boleh diambil satu plano, kemudian dibuat tabelnya sesuai dengan LKP 11. Ya. Nah, baru disitulah kita tempelkan kerjaan kita tadi. Nah, jadi planonya berisi tabel sesuai dengan LKP 11. Iya, kurang lebih seperti itu. Silakan. Iya, silakan. Iya, biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu, kita gerak-gerak dikit lah. Ya, jadi ada 4 kotak, ada 4 kolom Bapak Ibu. Buat kolomnya udah ada. Kemudian setiap kolomnya ada mengalami, ada interaksi, ada komunikasi, dan ada refleksi. Jadi nanti Bapak Ibu tulisan Bapak Ibu di post-it tadi ditempelkan di kertas planonya. Sesuai sama ini. Iya benar, keren. Bisa benar. Walaupun 2 orang jangan kalah ya. Saya bantu ya. Dibantu. Mengalami Waktunya 10 menit. Iya, 10 menit aja. Gak usah banyak-banyak. Kalau 5 menit udah bisa nih. Iya, mana siapnya aja lah Pak. Iya, siap. Siap 2 menit itu jadi. Iya. Ya, silakan tempel. Mari. Silakan Bapak Ibu. Post-itnya tadi, mana dia unsur mengalami, mana unsur interaksi, mana unsur komunikasi, dan unsur refleksi dari kegiatan pembelajaran tadi. Itu kayak apa ini? Jalan ketua mulai. Iya. Nah, mana nih Aksi ya. Kemudian siswa menanggapi. Oh, salah gitu ya. satu posit kan satu kegiatan. Iya, jangan begitu. Boleh. Siswa mengamati miniatur. Ya. Boleh sendiri. Sambil diminum ya Bapak Ibu, boleh sambil minum ya. Ya kan boleh. Ya boleh. Nah, interaksi. Di bawah ya biar ada. Mungkin tadi kalau yang mengalami itu kurang lebih semacam menggunakan alat indera ya Pak ya. Nah, jadi mengalami itu semacam menggunakan alat indera. Makanya ada Tadi interaksi adalah proses gagasan ya. Kalau komunikasi hanya menyampaikan. Anak mencari tahu dari keingin-tahuan mereka. Cari tahu. Kalau refleksi
setelah mengalami, setelah apa ya? Setelah belajar ya. Cenderung dia setelah belajar dia mengerti, oh ini yang dipelajari ya. Mampu mengekspresikan hasil kerja. Nah, hasil kerja ini lebih kepada interaksi. Tadi dari kegiatan itu, ada nggak siswa yang bertanya gurunya? Silakan anak menuliskan apa yang kamu kerjain. Iya. Jadi refleksi ini kayak ngaca. Tadi ada gini nggak? Ada yang ini nggak? Kalau gimana kalau kamu menghadapi Iya. Iya, keren sekali. Ya, apa yang kamu kerjain? Apa tadi yang apa? Bagaimana ketika kamu menghadapi gempa dan memberi saran kepada pemerintah itu tadi ya, ketika gempa terjadi. Bukan lagi. Jangan diganggu. Dua orang lagi. Itu kan Komunikasi ketika dia mau itu presentasi, iya, berarti dari cenderung kemana? Iya, kan presentasi. Berarti ini anak mampu mengapresiasikan hal yang diketahui berbicara. ini juga bisa ini refleksi nih. Ini nih, nomor 5 nih. Nah, siswa mampu mengaplikasikan keahliannya. Iya, dia akan melakukan HP tadi kan. Iya, Mampu mempraktekkan. jadi kan kalau mereka diaplikasikan menggunakan IT. Tapi kan yang direkam itu apa kan hasil Berarti refleksi. ini bisa juga memanfaatkan media untuk pembelajaran ini apa tadi? Hasil dari belajar. Nampak di sini ibu-ibu kayaknya Pak lebih warna-warni. Iya, keren sih. Itu ibu bapak. Ini ibu bapak. Anak memberikan solusi. Tapi mereka keren kok. Ini ibunya pengen simple, pengen warna-warni, bapaknya simple. Anak memberikan solusi dari sebuah masalah berarti refleksi ya. Wah, keren sekali. Kak. Iya, iya. Keren sekali. Dia solusi kan. Ih, aku juga mau foto-foto lah, membuat konten TikTok. Anak mencari tahu dari keingintahuan mereka, keingintahuan. Bu, izin bisa difoto ya Bu ya. Mereka cari informasi situ, B. dari yang mereka dapat, baru mereka buka Google tadi ya. Iya, ada. Dari buku atau dari Google tadi mereka cari. Itu bisa mengalami. Mencari informasi. Nah, cari informasi buat Bukan dia. nggak mikir saat dulu ya Pak. Berarti bisa. Iya, boleh. Naik poinnya. Mencari informasi. Iya. Ini. Nah, ketika dia melakukan komunikasi dengan temannya terkait dengan hasil diskusinya tadi dalam satu kelompok, dia masuk ke interaksi. Nah, iya. Kalau mengajarkan, Memanfaatkan media untuk pembelajaran. Ya. Memanfaatkan media. Mencari informasi melalui media yang ada. Dari kantor kami kok. Jangan diikuti orang itu mas. Nah, baik Bapak Ibu, jika sudah bisa dikelompokkan dan kalau sudah disepakati silakan ditempel di dinding terdekat boleh. ya, menggunakan lakban putih ya, Bapak Ibu. Kalau sudah dikelompokkan sesuai dengan LKP 11, Bapak Ibu silahkan tempelkan planonya di dinding. Di dinding. Silakan Bapak Ibu. Silakan ditempel menggunakan lakban yang putih. Menyampaikan komunikasi Pak. Interaksi tadi kan sehingga membacakan itu sudah komunikasi, membacakan hasil.
interaksi itu kan tadi proses pertukaran informasi. Iya, tadi kan bukan. Yang tertulis apa loh, Bi? Siswa sudah membacakan. Gimana, Pak? Mana ditempel? Baik, tapi sebelum ditempel, sudah selesai kelompok yang sana? Sudah selesai. Sudah selesai. Iya. Kalau sudah selesai, gebrak mejanya satu lagi. Oke, kelompok 2 sudah, kelompok B, kelompok ini sudah selesai. Nah, selanjutnya silakan tukar. Belum. Boleh, ditempel aja ya. Ya, mau usah ditukar deh, ditempel saja ke ini. Jadi ketika pesan ditulis, kan udah terbuat di Ini kan udah besar. Oke, silakan ditempel ya Bapak Ibu. Gimana yang bisa ditempel lah? Nah, Silakan. nanti kita akan berkunjung. Iya, ini memang keren. Udah, Wak. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu bagian dari kegiatan untuk yang kedua. Oh, yang ketiga. Udah jelek, itu lagi mana, Kak? Dari sini ayo ke sana kita. Oh, itu di depan tak terima kami. Kayaknya Maaf ya. kelompok sana apa ya? Dipindahin di sini aja ya. Ya boleh lah. Di sini. Pengertian kayaknya yang sana. Kita rendah. Supaya nggak terlalu Biar gampang ya. Lah, udah pastikan naik lagi. Iya, terima kasih. Nah, jangan pelit-pelit ya. Keren Mas. Ya, jadi dari kegiatan ini harapannya memang Bapak Ibu menukarkan dengan dengan peserta lain dan memeriksa apakah yang dituliskan oleh teman-teman dari kelompok lain itu sudah memenuhi atau sudah sesuai pada kolom mengalami, kemudian interaksi, komunikasi, dan refleksi. Nah, tapi nggak perlu kita Nggak usah ya. nggak usah. Oke. Nah, jadi kita lanjutkan saja terkait dengan materi yang berikutnya. Sekali lagi, iya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jadi nanti di sini pada prinsipnya tadi memang sudah terjadi ya di Bapak Ibu sekalian alat atau kegiatan-kegiatan mana saja yang termasuk mengalami ya, yaitu pada intinya mengalami itu adalah siswa melakukan sesuatu. Kemudian siswa mengamati sesuatu. Mungkin kali ini termasuk ada beberapa karakteristik mapel. Kebetulan kita di sini umum dan ini memang bisa dipakai di umum, baik mapel apapun ya. Kalau ketika dia melakukan mengamati berarti dia termasuk mengalami. Selanjutnya Bapak Ibu, ada di sini interaksi yaitu proses pertukaran gagasan. Makanya mungkin dari interaksi ini harapannya adalah pembelajaran itu tidak satu arah saja dari guru ke siswa, tapi siswa itu juga perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bertukar gagasan. Dalam arti di sini adalah mungkin kelompok, berpasangan, ya mungkin seperti itu. Kemudian ada juga proses komunikasi. Jadi sebisa mungkin pembelajaran yang sudah dilakukan mengakomodasi gagasan-gagasan yang telah dibuat murid itu untuk disampaikan kepada teman-teman atau kepada lebih banyak orang lagi. Selanjutnya, refleksi. Setelah itu semua terjadi, ya diharapkan kira-kira perlu melihat ya apa-apa yang sudah didapatkan. Jadi refleksi itu Bapak Ibu secara umum nggak harus kontennya saja, nggak materinya aja mau ditanya, tapi pengalaman apa yang kita dapat. Mungkin Bapak Ibu itulah tadi dilihat dari materi dan boleh juga dilihat dari metode yang sudah kita lakukan. Itu mungkin merupakan refleksi yang bisa
kita tanyakan, yang bisa kita rumuskan menjadi pertanyaan yang mengarahkan kepada siswa melakukan refleksi. Mungkin itu aja. Selanjutnya yang keempat yaitu kegiatan selanjutnya ya, mengidentifikasi contoh kegiatan pembelajaran aktif. Nah, di sini Bapak Ibu diharapkan untuk mengidentifikasi ya apa saja kegiatan siswa setiap unsur pembelajaran aktif tersebut berdasarkan video pengalaman hasil pada kertas tadi dapat ditempel di pelatihan. Jadi tadi yang sudah ditempel. Kemudian apa yang perlu dilakukan guru untuk ya memunculkan merespon kegiatan tersebut. Jadi gini Bapak Ibu, nanti akan dibagikan LK12. Jadi Bapak Ibu di sini kan ada mengalami, interaksi, komunikasi, refleksi. Bapak Ibu buatkan satu plano lagi, ya, satu plano lagi yang memunculkan apa yang bisa diambil dari sini, apa memunculkan kegiatan apa yang bisa memunculkan atau merespon interaksi, mengalami dan komunikasi. Jadi apa yang harus dilakukan guru? Kira-kira seperti itu. Udah di tangan LK-nya. Nah, di sini kelihatan ya Bapak Ibu. Contoh, unsur belajar aktifnya mengalami. Ya, siswa di sini ada kelompok siswa nih. Apa yang dilakukan siswa? Contohnya mengamati, ya kan, mengamati puisi contohnya, atau membaca atau mengamati video. Oke, mengamati video. Kemudian apa yang dilakukan guru? Jadi untuk memunculkan mengalami tadi itu apa yang dilakukan guru, kemudian bagaimana respon guru ketika siswa sudah melakukan itu. Nah, kita ambil contoh. Yang pertama mungkin mengamati video, ya kan? Dia kan mengamati nih, dia sudah mengalami. Apa yang dilakukan guru untuk memunculkan mengalami tadi itu? Ya mungkin lebih kepada video pembelajaran yang dimunculkan tadi, atau coba mengidentifikasi unsur-unsur apa saja di dalam video itu. Nah, atau apa yang kamu temukan di dalam video itu? Itu kan memunculkan anak mengalami. Kemudian responnya apa ketika anak sudah memunculkan video itu? Mengomentarinya, bukannya itu, memberikan komentar, memberikan umpan balik. Nah, kira-kira seperti itu contohnya satu proses. Jadi ini ada 4 proses nih. Proses mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Mungkin yang pertama kita bagaimana siswa mengalami, ya kan, mengalami. Di sini mungkin siswanya ngapain? Apa saja yang dilakukan siswa? Kalau untuk mengalami, tadi mengamati video terjadinya gempa, contohnya. Video terjadinya gempa, ya. Kemudian gurunya ngapain? Apa perintah yang diberikan gurunya supaya siswa itu mengamati? Memberikan pertanyaan atau siswa mengidentifikasi atau menginstruksikan kepada siswa untuk mengidentifikasi bagaimana terjadinya gempa. Nah, itu dia. Oke. Kemudian apa yang direspon guru ketika siswa sudah mengidentifikasi itu? Memberikan umpan balik, memberikan komentar dari hasil identifikasinya. Kira-kira seperti itu. Jadi harapannya di sini adalah Bapak Ibu coba munculkan satu kegiatan yang dilakukan siswa supaya dia mengalami, berinteraksi, berkomunikasi, kemudian merefleksi, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memunculkannya. Ini bisa instruksi. Ya, kemudian apa respon Bapak Ibu setelah mereka melakukan itu? Saya rasa itu aja instruksinya untuk LK.2. Silakan Pak, mau tambahin mana tahu? Dan jelas Bapak Ibu? Kurang jelas. Jadi kita pakai plano lagi. Jadi ya hampir sama. Ini berdasarkan video yang kita amati tadi atau bebas? Oke, Bapak Ibu, ini bisa bebas ya Bapak Ibu. Boleh yang tadi, video yang tadi, atau pengalaman Bapak Ibu di kelas. Jadi kita berharap nih siswa mengalami salah satu tadi kegiatan pembelajaran mengalami itu apa?
Siswanya membaca buku misalnya. Supaya siswa membaca buku, gurunya ngapain nih? Kegiatan apa yang kita lakukan? Kita kan sebagai guru nih, supaya siswa itu membaca buku. Nah, setelah itu apa respon yang kita lakukan kepada siswa? Kalau sudah kita lihat, misalnya siswanya sudah membaca buku, apa respon kita? Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kayak sedang membangun rencana pembelajaran, kurang lebih seperti itu. Jadi kita, tapi lagi-lagi menghubungkannya dengan unsur belajar aktif. Silakan Bapak Ibu. Kalau yang video tadi boleh, kalau yang mau di kehidupan sehari-hari juga boleh. Kalau yang video tadi mungkin lebih real ya, lebih apa ya, lebih gampang. Oke. Kalau saya memang cenderung kepada pembelajaran saya lakukan sehari-hari nggak apa-apa. Duh, hilang suaraku. Ya. Ini kayaknya kehidupan siapa yang nyampe? Mengalami apa tuh dia? Janganlah berat kali ya. Harus kering kita. Udah nggak sampai lagi kita jadinya nanti nih. Enggak ada dia bernapas loh di situ. Kenapa? Udah dia yang sesat. Jangan lebih. Kopi break kita, kopi break. Kan salah jawaban kok cuma bernapas di dunia. Jawab terus di sini. Oh, terus lagi. Boleh sih sebetulnya bebas saja. Ya, berjalan lagi nih kayaknya. Siswa. Guru di atas. Apa yang kamu rasakan kemarin saat terjadi gempa? Saya merasa sangat capek dan saya merasa sangat trauma. Tapi kondisinya suasananya gimana? Orang-orang berlarian dan panik. Ada yang membantu, ada yang kebingungan. Nah, kita belajar lebih jauh tentang gempa. Kenapa kalau kita mengalami sampai dengan seperti ini? Ya, delta individu ini sama kan melakukan percobaan dengan bagaimana ketika dua yang bergerak. Kotak kardus dipotong menjadi dua bagian sama besar. Lalu tuangkan pasir lembab ke dalam kotak dan ratakan dengan tangan. Amati apa yang terjadi pada pasir dalam kotak. Tentukan apa yang tercipta. Di sini terlihat ada retakan sehingga ada berbagai yang bisa dan yang lebih rendah, ada yang tertutup patahan. Siapa yang akan presentasi di kelompok ini? Saya akan. Ya. Ketika dua lempeng saling menjauh akan terbentuk jurang, palu laut dan juga ada retakan. Dan ketika pasir diratakan lalu ditabrakkan kembali lempengnya akan terbentuknya gundukan dan ada permukaan tanah yang lebih tinggi dan juga ada yang lebih rendah. Setelah kalian melakukan percobaan, kemudian melakukan selanjutnya kita akan mengadakan 4 lempeng sekaligus. Nanti akan kerjanya, ikuti akan kerja sesuai dengan lembar kerja sebelum ditarik dan ketika dilepaskan apa yang terjadi dengan permukaan ini. Kalau mau sampai mana juga boleh Bapak Ibu ini. Yang tercipta adalah gundukan-gundukan tanah, daerah yang lebih tinggi dan daerah yang lebih rendah. Sedangkan ini menyebabkan terbentuknya
daerah yang lebih rendah dan lebih tinggi dan menyiapkan data sosial. Hal ini seperti yang terjadi di Malaysia. Setelah saya cari di sini, memang benar itu adalah kecepatan tegak. Intinya adalah tegak lurus terhadap bidang kecepatan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pelajaran tentang peristiwa gempa bumi. Kalian menuju ke alat peraga gempa bumi akan saya bagi rekam 4. Merasakan peristiwa gempa bumi dengan cara putar roda di samping alat perlahan. Dengan memutar roda perlahan, apa yang disebut melakukan demikian, bahwa yang dilakukan merupakan simulasi gempa bumi sesungguhnya ada retakan dari rumah-rumah penduduk dari rumah sekitarnya menjadi hancur dan hancur. Apa yang kamu rasakan kemarin ketika terjadi gempa? Saya merasa sangat takut dan saya merasa sangat trauma. Tapi kondisinya suasananya gimana? Orang-orang berlarian dan ada yang membantu, ada yang kebingungan. Marilah kita belajar lebih jauh tentang gempa. Kenapa hal ini bisa mengalami sampai dengan seperti ini? Ya, di atas individu ini kamu akan melakukan percobaan dengan bagaimana ketika dua lempeng bergerak. Retakan dipotong menjadi dua bagian sama besar. Lalu tuangkan pasir lembab ke dalam kotak dan ratakan dengan tangan. Amati apa yang terjadi pada pasir dalam kotak. Tentukan apa yang tercipta. Di sini terlihat ada retakan sehingga ada yang berlari dengan tidak ada yang berbeda, ada yang terbentuk patahan. Siapa yang presentasi di kelompok ini? Saya. Ya. Ketika dua lempeng paling menjauh akan terbentuk jurang, lalu dan juga ada retakan. Dan ketika pasir diratakan lalu ditabrakkan kembali lempengnya akan terbentuknya gundukan dan ada permukaan tanah yang lebih tinggi dan juga ada yang lebih rendah. Setelah kalian melakukan percobaan, kemudian melakukan presentasi dalam kelompok, selanjutnya kita akan memperagakan 4 lempeng sekaligus. Nanti akan kerjanya, ikuti akan kerja sesuai dengan gambar kerja sebelum ditarik dan ketika dilepaskan, apa yang terjadi dengan permukaan ini. Yang tercipta adalah gundukan di bidang tanah, daerah yang lebih tinggi dan ada daerah yang lebih rendah. Nah, ini menyebabkan terbentuknya daerah yang lebih rendah dan lebih tinggi dan menyebabkan data longsor. Hal ini seperti yang terjadi di Malaysia. Setelah saya cari di sini, memang benar itu adalah kecepatan tegak. Ciri-cirinya adalah tegak lurus terhadap bidang kecepatan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pelajaran tentang orang-orang berlarian dan apa yang kamu rasakan kemarin ketika terjadi gempa? Saya merasa sangat takut dan saya merasa sangat trauma. Tapi kondisinya suasananya gimana? Orang-orang berlarian dan ada yang membantu, ada yang kebingungan. Marilah kita belajar lebih jauh tentang gempa. Kenapa hal ini bisa mengalami sampai dengan seperti ini? Ya, di atas ini kamu akan melakukan percobaan dengan bagaimana ketika dua lempeng bergerak. Letak kardus dipotong menjadi dua bagian sama besar. Lalu tuangkan pasir lembab ke dalam kotak dan ratakan dengan tangan. Amati apa yang terjadi pada pasir dalam kotak. Tentukan apa yang tercipta. Di sini terlihat ada retakan sehingga ada pasir daerah yang lebih tinggi dan daerah yang lebih rendah, ada yang terbentuk patahan. Ketika dua lempeng saling menjauh akan terbentuk jurang, lalu dan juga ada retakan. Dan ketika pasir diratakan lalu ditabrakkan kembali lempengnya akan terbentuknya gundukan dan permukaan tanah yang lebih tinggi dan juga ada yang lebih rendah. Setelah kalian melakukan percobaan, kemudian melakukan presentasi dalam kelompok, selanjutnya kita akan memperagakan 4 lempeng sekaligus. Nanti akan terjadi
Dan ketika dilepaskan, apa yang terjadi dengan permukaan ini? Yang ketiga adalah pembukaan tanah dan harga yang tinggi dan harga yang rendah. Nah, hal ini menyebabkan terbentuknya daerah yang lebih rendah dan lebih tinggi dan menyebabkan longsor. Hal ini seperti yang terjadi di Malaysia. Setelah saya tadi di sini memang benar itu adalah sifatnya tegak. Artinya adalah tegak lurus terhadap bidang makanan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan peragaan tentang peristiwa gempa bumi. Saya menuju ke alat peraga gempa bumi akan saya bagi rekam peragaan peristiwa gempa bumi dan saya bisa dengan memutar roda kembali apa yang melakukan demikian bahkan yang melakukan merupakan simulasi gempa bumi didesakkan dari merupakan penduduk dari manusianya menjadi hidup dan dari longsor pepohonannya tumbang. Kemudian sini akan terjadi hubungan setelah semua kegiatan kita lakukan mulai dari tabrakan 2 lempeng, 4 lempeng, patahan lipasan, kemudian demonstrasi ekstrimnya. Silahkan kami melakukan kegiatan akhir. Kita akan melakukan pembuatan literasi informasi, yaitu apa yang kamu lakukan kalau mengalami gempa, kemudian apa caramu pada pemerintah. Mari kita gunakan software menemukan kita, gunakan HP-mu untuk menulis dengan baik. Waktunya 15 menit. Seperti halnya sekarang sepak bola yang terjadi di wilayah kali ini. Pada hari Rabu 18 April 2018, sekitar pukul 10 waktu Indonesia, hingga menyebabkan masyarakat harus memilih adalah 1. Menyediakan stok makanan, 2. Membuat daerah penampungan sementara, 3. Menyediakan obat-obatan, 4. Anak-anak sekarang waktunya untuk presentasi. Nanti ada kelompok yang maju untuk memberi hasil tulisannya, kita dengarkan, kemudian nanti silakan kamu ajukan pertanyaan. Mari kita dengarkan bersama. Potensi gempa bumi di Indonesia dapat dibilang sangat tinggi. Karena Indonesia merupakan daerah pertemuan di jalan kaki Australia, Karibia, dan Samudra Pasifik. Petugas juga para relawan dari luar kota untuk mengevakuasi korban. Kami dibawa ke pos bencana alamnya. Saya mau bertanya, sekali ini dalam waktu yang singkat dan tempatnya bakal, tapi mengapa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah? Daerah Kali Bening ada pada cekungan di sini dan batuan Victoria sangat dekat dengan cerak ini, sehingga apabila ada penyusupan lava, daerahnya akan bergetar dan kerusakannya lebih parah daripada daerah yang di sini. Itu pelajaran kita hari ini. Pada manusia, sekarang kemasukan akhirnya adalah sekarang di sini misalnya dan
Apa saja perlukan guru untuk memunculkan berdemonstrasi dan ini nggak mendemonstrasikan prosedur teks. Habis kita, udah siap kita ini. Responnya ya. Apresiasi ya. Apapun bentuknya memang sebenarnya sebaiknya diapresiasi. Contohnya buat sertifikat. Nah, tadi di awal ini udah dikasih tahu juga ya refleksi itu kan? Iya. Bisa dalam bentuk tanya. Ya, buat pertanyaan. Orang itu main tempel ya Pak? Iya. Main tulis. Bukan, Karena kayak orang kuat kan? iya, kurang hati. Cepat ini satu lagi. Besar. Responnya apa? Memberikan komentar sih. Berikan komentar terkait hasil Demonstrasi. ya Atau menurut pelajaran juga terkait. hasil demonstrasi Atau membuat kesimpulan masuk ke Kesimpulan pelajaran yang diperoleh. Ini prosedur teks. sorry ya nggak ada yang di situ ya kamu dah sayang Ya, sayang. atau langsung aja buat yang jelas Oh, gitu. Kan pertanyaan. Apa yang saya pelajari? Iya, Apa itu satu aja. yang saya pelajari hari ini? Bagaimana memberikan pertanyaan? Iya, memberikan pertanyaan. Memberi pertanyaan. Memberikan pertanyaan. Ada loh, tapi tentang gempa bumi. Enggak, bebas aja belum bebas. Saya pelajari. itu hanya mengarahkan pikiran kita tadi contoh supaya seperti itu lagi kan. iPhone. Kalau gini kok. Silahkan Bapak Ibu. Ya Nah, itu juga refleksi juga. Nah, berarti sudah mulai apa ini? Mulai terang benderang berarti. Responnya. Kita kembali penguatan. Refleksi ya. Atau ekstensi ya saya. Ekstensi itu tindak lanjutnya. Mungkin ini bisa nggak siswa menyampaikan kendala di anak? Bisa sih. Apa yang masih membingungkan? Itu kan bagian dari refleksi. Nah, berarti mendaftar kendala yang dihadapi selama pembelajaran. Oke, jika sudah Bapak Ibu kembali ditempel ya. Ya, silakan Bapak Ibu untuk di bawahnya aja nggak apa-apa. Ya, di bawah boleh. Biar panjang. Ini apa ini yang nempelnya? Sistem nggak apa-apa kita pendek. Ada yang bilang ya. Orang berarti orang kira ini nempel. Bu, salah Bu, kita semangat yang pendek ini. Kalau udah sama siswa Bu, kenapa ibu pendek supaya Apakah bisa? ini bagus ini? Bisa. Ya nempel ya, Bro. Kalau terlalu nempel. Benda apa yang dialami satu. Jangan irit-iritkan ya, Bu. Ya. Soalnya apa Ibu oke? Hah? Jangan irit-irit soalnya. Kan nggak mau. Ya. Kan mau Pak Ian dan Pak Judo. Aku malah belum nanya dulu. Pakai gaji tanpa lulus. Tanpa lulus. Jadi nanti Bapak Ibu kepada murid-muridnya kasih kesempatan mereka berekspresi ya Bapak Ibu. direfleksi Yang dialami Bu. Wah, baik, keren ini keren. kami ini daftar kan Enggak. Pelajaran pasti juga bukan ini. Apa-apa. Iya kan?
Baru apa yang menunjukkan Iya, makanya kalau kayak ada ini kayak KPDR itu ada pertanyaan apa? Tapi kalau kayak gini lah, gimana mereka mengurus catatannya? Cara kita. Nah itu. Misalkan kelompok ini tinggi, Kan ini kegiatan supaya si kelompok ini sampai ada nanti petunjuknya. Kalau udah siap pakai ini. Pukul meja ya? Iya. Iya. Belum, ya udah. Ayo. Kalau sudah selesai, ayo semua anggota kelompok sama-sama memukul mejanya. Oke, terima kasih. Nah, yang ini apa responnya? Ketika ini sudah terjadi, Gak apa-apa, nanti kalau gak apa, biar aja sini besok biar mereka tanya, oh guru-guru itu sedang belajar rupanya. Seperti itu. Pak Judo, ini mungkin ada selingan aja, tadi ada pertanyaan. Kalau muridnya kerjanya begini nih, kapan nyatatnya, kapan pindahnya ke buku catatan gitu kurang lebih tadi ada pertanyaan. Bagaimana itu Pak Judo? Saya ini berat sekali pertanyaannya. Kalau kapan pindahnya ke buku catatan? Iya. Sementara siswanya ngapain? Berkegiatannya seperti ini, kurang lebih seperti ini lah. Kurang lebih seperti yang kita lakukan ini. Ya, sebenarnya tetap kita panduannya adalah kurikulum yang kita gunakan. Artinya untuk mencatat itu gayanya bisa macam-macam. Artinya siswa itu juga bisa mencatat. Artinya nggak harus ini ya, nggak harus apa namanya mencatat yang konvensional biasa. Tapi bisa dalam bentuk-bentuk seperti infografis, mind map. Jadi sekaligus dia bisa ini ya, bisa apa ya, memberikan potensi kreativitasnya di situ. Tapi buat prinsipnya gini, dalam kegiatan ini kan kita tetap menggunakan apa ya? Menggunakan kurikulum atau materi yang akan kita gunakan itu pasti materi yang ada di kurikulum. Jadi dengan catatan dia tidak meninggalkan kurikulum. Artinya untuk mengingatkannya kembali, mungkin dari pajangan-pajangan karya ini bisa. Karena nanti kita mungkin dari kegiatan ini, contohnya nanti hasil kerja kelompoknya ditempel. Jadi fungsi tempelan itu bukan hanya untuk tempelan saja, tapi dia bisa menjadi informasi di kelas itu. Makanya memang kendala yang selama ini terjadi ketika kita kelasnya SMP ini. Kalau SD kan kalau kita lihat semua di dinding itu banyak kali-kali, dan itu kan walaupun mereka nggak mencatat, mungkin bisa di kelas mereka berada di kelas mereka bisa melihat, oh ini pelajaran kemarin. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi bisa dijadikan, kalaupun dia nggak mencatat, mungkin itu bisa dijadikan pajangan kelas yang salah satu fungsinya adalah menjadi sumber informasi bagi siswa. Kemudian yang kedua adalah bisa juga sih dipulangkan pada siswa hasil kerja-kerjanya. Itu kan menjadi portofolio yang bisa digunakan seperti catatan. Tapi kalau boleh tahu Bu, kira-kira dalam belajar harus mencatatkan? Nah ini nanti mungkin Pak Yo bisa menambahkan juga pengalamannya. Kalau pengalaman saya Bu, saya memang siswa saya sekarang sudah nggak banyak kali catatannya. Nggak tahu saya, mungkin saya guru yang ini yang memang nggak harus apa ya. Kayaknya dengan banyak catatan ini juga siswa itu kalau dicatat dibaca ulang mungkin itu akan ada yang nempel. Tapi ternyata sebelum-sebelumnya dulu saya coba catat sekian rangkuman dari sekian media. Ujian-ujiannya mereka mencatatnya. Tapi di catatan mereka itu sama persis dengan ada yang di buku. Nah, harapan membaca ulang itu jarang sekali terjadi di mereka. Jadi sekarang saya modelnya adalah memberikan teknik-teknik cara mencatat atau menuangkan catatan itu melalui, kalau yang baru saya terapkan itu dua sih sebenarnya, membuat mind map, peta pikiran. Dari apa yang kamu ketahui. Baru yang kedua membuat infografis. Jadi contoh kayak kemarin nih cerita tentang penduduk. Ini boleh sedikit ya Pak yang sebentar aja saya
cerita tentang penduduk nih. Jadi kan penduduk itu kalau di buku itu banyak kali ceritanya. Jadi kamu baca, kemudian kamu buat mind-mapnya. Berarti di sini nanti ada penduduk Indonesia saya buat. Penduduk, nah, mereka bebas modelnya seperti apa. Baru penduduk ini di sini ada jumlah, iya kan? Baru di sini ada juga nanti laki-laki. Di sini ada perempuan. Nah, jadi di sini ada jumlahnya mungkin 200 juta. Nah, baru nanti di sini ada lagi 200 juta ini berapa orangnya usia 0 sampai 14. Jadi dia berupa seperti mind map. Kemudian di sini nanti ada penduduk kelahiran. Nah, di sini ada kematian. Jadi banyak cabang-cabangnya. Saya hanya menukar modelnya saja. Tidak cuman isinya tetap, tapi kalau bisa poin-poin apa yang bisa kamu dapat dari bahan bacaan itu, mungkin itu sih. Nah, jadi kalau infografis ini lebih kepada menginformasikan apa-apa yang kamu dapat dari buku itu tadi, dari bahan bacaan itu tadi. Nah, kalau Pak Ian mungkin kemarin saya sedikit buat PowerPoint ya kalau gitu. Jadi itu jadi selama ini udah buat PowerPoint, kalau Pak Ian siswanya yang disuruh buat PowerPoint, mungkin itu pengalaman beliau. Nah, ternyata setelah itu bukunya itu lebih variatif, nggak hanya tulisan-tulisan, tapi ada kayak model-model, ada mind map-nya, ada infografisnya, dan itu memang paling saya agak tekankan, kalau bisa satu topik itu kamu buat dalam satu halaman, udah. Jadi begitu mereka membuat, mereka ini melihat atau ketika membuka catatannya mereka sudah melihat mind map-nya itu satu halaman dan satu topik tentang penduduk gitu aja. Itu sih menurut saya Bu. Mungkin variasinya aja sih ini kalau dari saya pribadi ya. Kemudian nanti ada juga satu lagi mencatat cara Cornell, tapi nanti di sini mungkin bisa di sama-sama kita diskusikan. Tapi saya belum sampaikan ke anak-anak kelas 7. Nah, itu cuma gaya mencatat aja sih, bukan nggak ada. Tetap intinya sama, tapi gaya-gaya mencatatnya saja yang dibuat lebih variatif, sehingga anak itu nanti membuka buku catatannya mungkin lebih tertarik atau lebih mau lah dibanding ketika buku itu dipindahkan atau mencatat atau dirangkum dengan tulisan yang sama. Dan saya sedikit menekankan juga kepada siswa, nah kalau punya alat tulis warna, punya spidol, bawa aja, punya robo aja, nggak harus menggambar kalau kita, tapi mungkin catatan itu bisa kamu kasih ornamen-ornamen yang membuatmu lebih tertarik membukanya. Saya kira itu aja. Mungkin Pak Ian ada yang bilang. Baik, Bapak Ibu, ini menarik ya tentang mencatat ini. Mungkin sama juga ada perasaan tidak enak ketika catatan siswanya kosong gitu ya Bapak Ibu. Cuma saya pikir ketika mencatat itu kalau kita pikir-pikir masuk di mana lah di sini. Bapak Ibu, ketika mencatat siswa, karena kan kita dari anaknya ke belajar aktif. Nah, kalau saya pribadi mencatat itu adalah kegiatan yang mengalami. Ya. Jadi mengalami tadi kan ada melakukan, ada yang kedua ya, mengamati. Nah, salah satu mengamati kan itu bukan hanya objek tertentu. Buku bacaannya juga salah satu adalah kegiatan mengamati. Nah, bagaimana supaya mengamatinya ini menarik? Kita bisa kasih instruksi, nama juga ini. Jadi bisa di sini apa saja yang dilakukan siswa? Mengamati buku bacaan dan mencatatnya dalam buku pelajaran dan catatan-catatannya. Apa yang dilakukan gurunya gitu ya? Memberikan instruksi untuk mengarahkan siswa mencatat. Kurang lebih seperti itu Bapak. Kalau memang kita pengen anaknya mencatat, kurang lebih gitu kan. Tapi kalau memang murid kita hanya fokus anak itu mampu mengkomunikasikannya tanpa ada catatannya, itu biasa sah-sah saja. Jadi catatannya kosong, tapi ketika kita tanya apa yang kamu tahu hari ini, dia mampu mengatakannya. Wah, itu juga salah satu pembelajaran aktif. Saya pikir kurang lebih seperti itu. Baru satu lagi, ini sedikit aja ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satunya yang tadi singgung Pak Dido juga. Jadi ada kunjung karya. Jadi kegiatan kita ini tadi Bapak Ibu kan melakukan ini. Kita anggap Bapak Ibu siswa sudah lakukan ini. Kita minta mereka berkunjung kemari. Jadi nanti si anak pasti akan terjadi kontraksi lagi otaknya. Kami buatnya begini, kawanku kok buat begini, kan kurang lebih begitu.
Mungkin nanti akan terjadi interaksi juga, akan terjadi diskusi juga ketika berkunjungan dia itu. Dan mungkin dia lebih termotivasi untuk mencatatkannya di bukunya. Atau mungkin kita bisa tambahkan instruksi apa yang kamu amati dari kerja kelompokmu, catatkan di buku catatan. Nah itu juga bagian teknik-tekniknya. Kurang lebih seperti itu sih Bapak Ibu. Kalau tadi yang dibilang Pak Judo di kelas, saya mengarahkan siswa membuat PowerPoint, tapi sebelumnya mereka baca dulu dari buku, catat di bukunya, intisarinya, baru pindahkan ke PowerPoint. Itu kan hanya tekniknya saja. Atau mungkin juga banyak, ada istilahnya mime, kalau nggak salah saya, membaca intensif dan menulis intensif namanya. Membaca ekstensif dan membaca intensif kalau saya nggak salah ya, mime. Jadi membaca itu ada di dalam bahasa itu ya, screening sama scanning ya. Nah itu juga salah satu teknik. Ada yang bisa menggunakan adisimba atau 5W1H kan kurang lebih. Jadi untuk mencatat yang dari buku ini kita gunakan tekniknya 5W1H. Apa, mengapa, di mana. Nah itu yang mereka rangkum dari buku itu dipindahkan ke catatannya. Kalau memang mencatat itu bagian dari kegiatan yang berjalan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Tapi ini kembali lagi ke teknik kita masing-masing ya kalau untuk sekedar mencatat. Terima kasih Pak, kita dipakai. Terima kasih Pak. Ya, saya rasa cukup menguatkan kembali ya. Makanya memang kita tetap harus berpatokan kepada materi yang sedang kita ajarkan dan situasi yang pada saat pembelajaran itu berlangsung. Kemudian yang paling utama adalah siswa kita itu sedang apa maunya kan kira-kira gitu. Jadi memang hal ini teknis dan Bapak Ibu diberikan kemerdekaan untuk melakukan kegiatan, sehingga dengan kata lain tetap menjalankan pembelajaran siswa yang aktif tadi, anak mengalami, berinteraksi, berkomunikasi dan merefleksi, namun teknisnya bisa kok beda-beda. Itu yang disebut mungkin merdeka belajarnya di sana. Nah sekarang Bapak Ibu, saya rasa ini sudah Bapak Ibu tampilkan ya. Nah jadi perlu nggak kita kunjung karya sebentar? Ya. Siap, untuk mensimulasikan saja. Nah untuk kelompok Bu Mika, Bu Tumorang itu silakan berkunjung ke hasil karyanya Pak Tamba dan Bu B. Ini kelompok tulang bere ya. Untuk TB. Iya, silakan. Buku pendek. Oke. Pak Tamba dan Bu B silakan mengunjungi ya. Jadi nanti pada saat mengunjungi ini Bapak Ibu silakan berikan bukan koreksi ya, hasil kunjungannya itu apa yang Bapak Ibu bisa amati. Nah, jadi nanti itu bisa kok dibuatkan dalam bentuk pertanyaan. Ya, ini apakah kegiatan pada kelompok kalau siswa benar-benar mengalami berinteraksi komunikasi? Yang kedua, apakah kegiatan pada kolom guru benar-benar menimbulkan kegiatan siswa tersebut? Yang ketiga, apakah kegiatan pada kolom guru merupakan cara yang tepat merespon ya kegiatan siswa yang dimaksud. Nah ini silakan bertukar, kemudian laporkan hasil kunjungan kepada kelompok Anda. Nah itu sih, ini karena pesertanya cuma beberapa orang, jadi nggak apa-apa lah kita amati sebentar, beberapa menit saja. Nah, dan memastikan apakah kegiatan-kegiatan itu membuat siswa atau kegiatan siswanya atau kegiatan gurunya. Ya, nanti karena ini cuma 2 tim Bapak Ibu, boleh langsung ya kelompok sebelahnya langsung berinteraksi aja nggak apa-apa lah. Langsung respon. Kira-kira mana tuh ada mau ditanyakan silakan. Ini nggak apa-apa ini Pak, ini cuma ini prosedur anggap aja lah kayak dalam kegiatan. Tampilan video. Oh berarti ini satu ya? Sudah diantisipasi oke. Itu Bu Upi tadi ya. Jadi ditanya. Oke. Ini nggak kepikiran kami tadi Pak, refleksi orang Bapak ini mendaftarkan kendala apa saja yang dia alami. Karena kami inginnya ini semuanya berjalan dengan baik semua. Ini kan bermuatan dan berjalan bermuatan itu lantaran pertanyaan iya. Kami nggak mikir tadi ada kendala ya biasanya.
semua lancar-lancar. Ya, oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Silakan ya, tepuk tangan dan Boleh lah, beri tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, Oke. selanjutnya Bapak Ibu silakan menerima ide. Nah, jadi di sini ada contoh-contoh dari ya kegiatan pembelajaran aktif yang boleh. Jadi di situ jadi kurang lebih ke sana. Silakan Bapak Ibu menggunakan IT-nya. Silakan dibaca dulu selama 5 menit. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan satu lagi kegiatan kita, yaitu memetakan unsur pembelajaran aktif ya dan keterampilan abad 21. Nah, Bapak Ibu akan dibagikan beberapa LK ya. LK. Nah, satu-satu. Boleh Bapak Ibu yang kelihatan. Jadi kerjakan tugas LKP 1.3. Sebenarnya enggak. Tapi sebelumnya kayaknya ini dulu ya. IT-nya dulu ya. IT 12 Pak. Iya 12. Supaya ada bahannya. Apa itu keterampilan abad 21 ya? Ini. Iya silakan Pak Bapak Bu. Boleh. Jadi Bang dua-dua. Iya, jadi Bapak Ibu silakan membaca IT-nya. Kemudian dari IT tersebut Bapak Ibu silakan Itu model checklist saja ya. cetak ya. Apakah dia termasuk mikir ya dari LK tersebut? Nah, silakan dicentang saja. Itu mungkin M1, M2 itu mungkin pendekatan 5M itu ya. Itu tinggal centang aja Bapak Ibu. Nah, kemudian kelompok mendiskusikan hasil kerja Bapak Ibu khusus terkait tempat tidaknya unsur pembelajaran aktif mendukung 5M dan keterampilan abad 21. Nah, jadi kan unsur 5M itu kan ini Ya, mati sebenarnya ya singkatnya ya. ini mengamati. Apakah dia termasuk M1 kan mengamati? Ya kan? Apakah mengalami itu bagian dari mengamati? Ini kan? Dia bagian bagian Oke, ini dia hanya yang kedua menggambarkannya Ini juga. jawaban itu juga masuk mengalami Udah sih, udah di sini. simulasi yang termasuk kan? Kita sering ya. Bukan kita pindahkan. Menurut kita pendapat komunikasi ya jelas. Ya lah ini. unsur mikir ini bagaimana di pendekatan saintifik sama berapa? Ini ini loh kompetensi Maksudnya di sini. kompetensi dua. K1 K2 ini. ini kan model teknis ya. Iya maaf. Di bawah ada keterangannya ya. Nah, jadi ya tentang kalau enggak ya gitu. Jadi K1 K2 itu adalah kompetensinya. Kreativitas, berpikir kritis K2. Nah, dia di Mungkin sekedar informasi aja, centangannya boleh lebih dari satu ya Pak ya? boleh. Iya. Boleh. Jadi antara M1 sampai M5 kalau memang dia Ada semua. ada semua centang aja. Saja. Kalau Seperti nggak ada, ya nggak apa-apa.
Iya. Itu apa? Enggak pas kok. Bukan option ya. Bukan. Bukan berarti kalau dia mengalami itu Harus satu aja. ya nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Apa ya? Gak apa-apa Bu, gak apa-apa Bu. Silakan Bu. Kita nggak apa ini rakit Udah. sebelumnya lewat dari waktunya. Jadi memang ternyata teknologi itu pasti memang tiga. Iya. Sulit untuk mengkortimnya. Tapi kita jadi Kalau suatu. sudah besok ketemu lagi ya kak. Ya besok. Iya. Iya besok sudah ketemu. Ya ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Besok jangan lupa hati-hati loh. Iya, semangat. Iya bisa. Nah, silakan. M1 itu penanya itu masuk ke mana? Kan bisa ke interaksi kan bisa. Mengalami juga bisa. Bertanya dengan Google itu kan dalam mencari informasi kan yang mengalami. Nah, apa itu menara? Lihat informasi tambahannya di sini menara. Menara. Ini bukan? Oh bukan, ini kan ya. Sini ada. Oh berarti nggak ada di sini ya? Nggak ada di IT Pak. Nggak ada itu ya. Tapi ingatlah, karena kan K13 itu saintifik ya. Iya. Kegiatan menara itu apa gitu. Sehingga tuh menara itu menghubungkan ya, menghubungkan permasalahan dengan Bisa lebih kepada menganalisisnya bisa. Ini ya. Berpikir kritis termasuk interaksi. sebenarnya di situ aspeknya sudah dikasih tahu ya di IT ya, menalar efektif, penalaran efektif. Nah, kita tinggal menghubungkan sama mengalami interaksi, komunikasi dan refleksi. Ternyata IT saat itu kayak konfirmasi jawaban kita ya. Ya. Keren kali Ibu ya. Saya terharu hari ini Pak Juru. Karena ada guru-guru hebat. Iya, pasti. Saya pikir ini basa-basi aja, rupanya serius. Aduh, Pak, orang itu depan Bu. Iya, saya udah dipukul kan kawan. Iya. Mengalami itu bisa mengamati, bisa menanya, bisa mencoba mengkomunikasikan. Wah, ini keren sekali. Ujian nasional ya Putri? Bukan ujian nasional ya? Ketika berefleksi, apakah terjadi pengamati? Nah, itu
gitu kurang lebih seperti itu. Nah, ya terjadi. Apakah terjadi menanya? Iya terjadi. Apakah terjadi mengkomunikasikan? Terjadi. Akhirnya tercetak semua. Jadi Bapak Ibu ini bukan pilihan ya, tapi silakan. Iya. Sesuaikan saja. Artinya nggak harus satu-satu. Ketika Boleh lebih berkomunikasi, apakah terjadi mengamati? Nah, ketika ada siswa presentasi nih berarti gitu ya, ada nggak mengamati? Nah, kurang lebih gitu. Kalau mau tercentang semua jangan ragu-ragu ya Bapak Ibu. Kalau mau tercentang semua bukan berarti bukan yang ini. kok dicentangi semua. Dia udah mau pulang. Alah nonton rakyat aja bisa sampai jam 9 kok. Kalau dia antar. Oh bisa. Aku aja ngantar Putri pulang. Ketika mengalami, ada nggak yang menanya? Nah, terjadi nggak proses bertanya? Ada nggak pertanyaan dalam mengalami? Nah, itu. Silakan. Nggak apa-apa itu. Ya, udah siap Putri, udah siap. Enggak, keren Putri. Bikin sendiri itu nggak dia ngomong. Iya, itu apa aja ya Bapak Ibu disimpan saja, apa? Tapi Bapak Ibu nanti sebelum disimpan, silakan membacakan satu peserta aja ya. Ya, satu peserta aja. Karena Putri di-save duluan. Ya. Jadi silakan. Silakan Putri, bacakan hasilnya. Lembar kerja peserta 1-3, pembelajaran aktif, pendekatan saintifik dan keterampilan abad 21. Di sini ada unsur belajar aktifnya mengalami interaksi, komunikasi dan refleksi. Ada pendekatan saintifik 5M, M1 mengamati, M2 menanya, M3 mencoba, M4 menalar dan M5 mengkomunikasikan. Keterampilan abad 21 ada K1, K2, K3, K4, K1 kreativitas, K2 berpikir kritis dan memecahkan masalah, K3 kerjasama dan K4 komunikasi. Nah, ketika saya mengisi tadi ini semuanya, saya pikir hanya yang berhubungan dengan misalnya mengalami. Tadi kita melihat siswa mengalami melakukan percobaan atau mengamati tes. Maka saya hanya centang mengalami M1 dan keterampilannya K2 berpikir kritis dan memecahkan masalah dari yang dia amati. Ternyata tadi Pak Yon juga arahkan, ternyata di dalam mengalami ada juga M2. Ketika kita mengalami dengan mengamati, pasti kita muncul pertanyaan dalam diri kita, sehingga menanya pun masuk ke dalam bagian dari mengalami. Akhirnya dari semuanya itu Pak, ternyata semuanya berhubungan dengan pendekatan saintifik dan keterampilan abad 21. Jadi yang dapat saya simpulkan, unsur belajar aktif, mikir, mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi ada pada kurikulum kita pada saat ini yang menggunakan pendekatan saintifik dan keterampilan abad 21. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih dong buat Putri, tepuk tangan buat Putri ya. Iya, iya. Terima kasih Bu. Nah, jelas sekali berarti dari kegiatan kita ini harapannya itu bisa digunakan menjadi panduan ya, bahwasanya ternyata pembelajaran aktif ini sangat mendukung ya, mendukung pencapaian dari keterampilan abad 21 dan pendekatan saintifik tadi. Jadi dari situ kita bisa belajar bahwasanya dari semuanya tadi, muaranya itu tadi, ternyata kreativitas ataupun critical thinking itu nanti bermuara kepada kemampuan memecahkan masalah secara kreatif. Itu yang kita harapkan muncul di potensi siswa tadi. Jadi ketika pembelajaran aktif itu dilakukan, secara otomatis K1 dan K2, kreativitas dan
critical thinking itu dimunculkan juga kepada siswa. Nah, jadi di situ dia Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah adanya collaboration dan komunikasi di keterampilan nomor 21. Muaranya nanti kemana? Siswa itu bisa hidup bersama dalam harmoni. Artinya secara sosial mereka bisa hidup dan bertahan secara berdampingan. Makanya keterampilan abad 21 itu merupakan akumulasi dari kreativitas, critical thinking, collaboration and communication yang biasa disebut porsi. Nah, di situ tadi Bapak Ibu sudah menghubungkan antara pembelajaran aktif dengan keterampilan-keterampilan yang ditekankan dalam setiap kurikulum kita. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ini yang selanjutnya adalah refleksi, ya, refleksi. Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskannya di post-it aja ya. Nah, post-it aja. Silakan mengambil post-it aja. Di ujungnya Pak, satu post-it, satu pertanyaan, boleh 2 post-it atau 3 post-it boleh. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini mungkin refleksi kita untuk kegiatan kita hari ini. Yang pertama, silakan dituliskan apa saja unsur pembelajaran aktif Bapak Ibu. Silakan dituliskan. Silakan ambil selembar Bapak Ibu, kemudian disilakan. Apa saja unsur pembelajaran aktif? Nah, salah satu pertanyaan refleksi juga boleh nanti ya Bapak Ibu di kelas. Ini terkait dengan materinya yang dibaca. Silakan Bapak Ibu. Oke, Kayaknya udah familiar nih dengan mikir. Iya, bagus sekali. Berikutnya. Iya. Baik. Nyontek boleh, Boleh. catatan boleh, nggak ujian kok. Oke, nomor 2. Mengapa pembelajaran aktif penting untuk diterapkan di kelas? Nah, silakan Bapak Ibu dibuat di post-it yang satunya. Penting diterapkan di kelas. Mengapa pembelajaran aktif penting untuk diterapkan di kelas? Baik, yang selanjutnya Bapak Ibu habis. 2 aja Bapak Ibu, 2 aja. Sudah Bapak Ibu silakan ditempel refleksinya di pelakunya. Bebas di mana aja mau. Oh ya, boleh direfleksi. Refleksi masing-masing kelompok. Di refleksi masing-masing kelompok silakan ditempel Bapak Ibu hasil refleksinya hari ini. Gak usah tulis nama ya Bapak Ibu. Gak ujian, belum ujian. Iya. Terima kasih Ibu Tri. I love you. Ada video. Kan gak jalan langsung, boleh dipotong. Enggak, lagian alhamdulillah itu universal. Iya, Jadi mungkin ini antara silakan di tempatnya. Terima kasih Pak Tambah, I love you. Direfleksi Pak, di kolom refleksinya. Oke, ini universal. Saya tadi terinspirasi Pak Tambah sebenarnya. Tadi ada di situ kegiatan siswa aktif, belajar dan bahagia. Oh iya, ini ya poin 1. aktif ya. Makanya I love you itu kan ekspresi kebahagiaan. Kebahagiaan ya. Ya, kayak gini belajar di kelas lebih bahagia ini ya. Ayo lagi sama si Bunda Elo.
Oh ya, terima kasih Ibu Mika. Bu Upi. Ibu Mika. I love you. Iya, ini dia yang terakhir. Iya, terima kasih kepada Bu Upi ya. I love you Bu Upi. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas refleksi yang telah disampaikan. Nah, kita lanjutkan yang terakhir, mungkin penguatan atau extensionnya. Yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran aktif penting. Ya, pembelajaran aktif penting karena yang pertama mengalami dalam belajar melibatkan banyak indera sehingga pemahaman konsep akan lebih matang. Jadi dengan mengalami itu kita menerapkan banyak indera dari dengar, dari penglihatan kita, dan aktivitas gerak kita juga akan semakin banyak. Kemudian interaksi itu kenapa penting? Ya, karena dapat mendorong siswa untuk bereaksi terhadap pendapat orang lain dan dapat menimbulkan refleksi pada diri kita sendiri dan ataupun siswa lain tersebut. Kemudian komunikasi itu penting karena dapat mendorong siswa untuk berani dan lancar dalam mengungkapkan gagasan. Kemudian yang terakhir adalah refleksi itu penting karena dapat memunculkan sikap untuk mau menerima kritik dan memperbaiki diri baik terkait gagasan, hasil karya maupun sikapnya. Nah, tadi Bapak Ibu sudah melakukannya. Kemudian extensionnya adalah ini penguatan extension ini kalau bisa terapkan, kalau memang belum ya nggak apa-apa. Ya, amatilah pembelajaran Bapak Ibu di kelas ya dengan kerangka pikir unsur-unsur belajar aktif di mana mengalami interaksi, komunikasi dan refleksi. Jadi Bapak Ibu silakan mengamati kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Saya tidak percaya Bapak Ibu pasti sudah menerapkan mikir tersebut. Selanjutnya perhatikan apakah unsur-unsur tersebut muncul dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian itu mungkin yang paling terakhir yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Terima kasih buat Pak Yon yang sudah menggagas dan terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Tangan dong buat semua. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup sekian. Ini yang mau beristirahat boleh di kamar hotelnya masing-masing. Ya, jadi nanti makan malam ada jam 7 ya di rumahnya masing-masing. Ini kan kumpul. besok ya silakan. Enggak, itu silakan dibawa. Besok Bapak Ibu kita akan melakukan untuk hari yang kedua ya. Nah, hari yang kedua besok untuk materi yang selanjutnya yaitu mengembangkan pertanyaan. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu, hati-hati di jalan. Hati-hati kalau mulai ke kamar ya. Nah, jangan lupa kuncinya nggak boleh dekat-dekat handphone karena nanti bisa mati. Ini lagi ya semua. I love you all. I love you all.